Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Nurul Hidayah Azhara. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang shoulder dystocia atau distosia bahu. Distosia bahu adalah masalah persalinan yang muncul selama persalinan normal akibat dari kegagalan untuk melahirkan bahu secara spontan dan menempatkan ibu dan bayi dalam keadaan dalam resiko trauma. Kemudian distosia bahu ditandai dengan 1 dari 3 gejala. Yang pertama itu kegagalan untuk melahirkan bahu dengan traksi ke bawah, diperlukannya manuver tambahan untuk melahirkan bayi, dan interval waktu persalinan antara persalinan kepala dan tubuh bayi lebih dari 1 menit. Kemudian distosia bahu juga ditandai dengan turtle sign, yaitu keadaan di mana kepala bayi terdorong keluar tetapi kembali masuk ke dalam vagina ketika kontraksi selesai atau saat ibu berhenti meneran. Kemudian untuk etiologi dan faktor resikonya, yaitu ada fetal makrosomia, yaitu keadaan di mana berat janin lebih dari 4 kg. Kemudian DM gestasional, riwayat distosia bahu pada persalinan sebelumnya, partus dengan bantuan vakum, obesitas pada kehamilan, deformitas panggul, fase aktif kala 2 multipara yang pendek, lewat bulan, dan multiparitas. Kemudian untuk penata laksanaannya terdapat beberapa syarat sebelum dilakukan penata laksanaan untuk distosia bahu. Dalam hal ini penata laksanaan konservatif sebelum kita beralih ke operatif, yaitu kondisi vital ibu masih dalam keadaan normal, masih mampu, kemudian ibu masih memiliki kemampuan untuk meneran, jalan lahirnya dan pintu bawah panggul normal. Dalam hal ini tidak terdapat deformitas panggul, kemudian bayinya hidup, dan bukan merupakan keadaan monstrum atau kelainan kongenital. Untuk penata laksanaannya sendiri, terdapat akronim yang biasa kita gunakan, yaitu alarmer. A untuk ask for help, L untuk leg hyperflexion atau McRoberts maneuver, kemudian anterior shoulder disinfection atau Masanti maneuver, R untuk rotation of the shoulder atau Wood corkscrew maneuver, M untuk manual delivery of posterior arm atau Schwartz-Dixon maneuver, kemudian episiotomy dan rollover. Ask for help dalam hal ini keadaan distosia bahu merupakan keadaan emergensi, sehingga kita memerlukan bantuan orang lain bukan hanya dalam keadaan distosia bahu. Setiap keadaan emergensi kita perlu untuk memanggil bantuan, misalnya dari para medis atau teman sejawat yang lainnya. Kemudian McRoberts maneuver atau leg hyperflexion, kita minta pasiennya untuk mengangkat dan menahan kakinya dengan harapan bahwa pintu bawah panggul menjadi lebih luas sehingga bayi lebih mudah untuk lahir. Kemudian ada anterior shoulder disinfection atau Masanti maneuver, atau bisa juga Rubin maneuver, yaitu dilakukan penekanan pada suprapubik, yaitu pada bagian posterior dari bahu anterior bayi. Kemudian untuk Rubin maneuver, kita dorong bahu bayi ke arah dada sambil menekan ke bawah atau inferior, bagian posterior dari bahu atas. Kemudian ini gambar untuk McRobert maneuver, minta pasiennya untuk mengangkat kakinya. Masanti maneuver kita lakukan penekanan pada suprapubik, dan Rubin maneuver kita dorong bahu bayi. Kemudian rotation of the shoulder atau Wood corkscrew maneuver, yaitu dilakukan penekanan pada bagian anterior dari bahu posterior, bisa dikombinasikan dengan anterior disinfect maneuver. Lalu manual delivery of posterior arm atau Schwartz and Dixon maneuver, melahirkan bahu posterior terlebih dahulu. Kemudian episiotomi merupakan prosedur medis untuk memudahkan akses jalan lahir. Kemudian rollover, kita minta ibunya untuk mengubah posisinya. Bisa juga dilakukan prosedur lain seperti intentional clavicle fracture, kemudian Zavanelli maneuver, yaitu kita masukkan kembali, kita dorong kepala bayi ke dalam cavum uteri, kemudian dilakukan seksio cesarea. Abdominal rescue dan episiotomi. Ini gambar untuk Wood corkscrew maneuver. Jadi bahu bayi diputar di bahunya diputar, kemudian Schwartz and Dixon maneuver,
kita lahirkan terlebih dahulu bahu posteriornya, dan roll over, kita minta ibunya untuk mengubah posisinya. Untuk roll over ini sebenarnya jarang dilakukan. Kemudian ini komplikasi untuk distosia bahu, bisa menyebabkan postpartum hemorrhage atau perdarahan postpartum, kemudian fraktur pada klavikula atau humerus dari janin, kemudian hypoxic ischemic encephalopathy syndrome, obstetric brachial plexopathy seperti Erb's and Klumpke's palsy, upper lesion, dalam hal ini lesi pada C5 sampai C6, yang menyebabkan water steep palsy atau Erb's palsy, kemudian lower lesion yaitu lesi pada C8 sampai thoracal 1, thoracal 1, resulting classic claw hand palsy, menyebabkan claw hand atau Klumpke's palsy, yang berhubungan, untuk lower lesion ini dia berhubungan dengan Horner syndrome. Kemudian ada total plexopathy yaitu kerusakan pada plexus pada C5 sampai thoracal 1 yang menyebabkan ekstremitas yang flaksit dengan defisit motorik dan sensorik. Kemudian yang paling parah bisa menyebabkan kematian. Untuk diferensial diagnosanya, prolaps tali pusat atau breech delivery atau kelahiran sungsang. Untuk prognosisnya sendiri, 50% bayi bisa pulih pada usia 3 bulan, kemudian pada usia 18 bulan, 82% pulih. Kemudian untuk bayi yang memerlukan operasi dalam proses persalinannya, biasanya fungsi motornya lebih berkurang. Dan ini adalah sumber yang saya gunakan untuk video kali ini. Ini linknya. Dan demikianlah video mengenai distosia bahu dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.